Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya, sahabat PSI yang saya hormati, marilah sebelumnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi pada acara rutin Kamisan Teh Talk di hari yang cerah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kita sekalian selaku umatnya. Dan semoga kita sekalian termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sahabat BSI yang berbahagia, pada BSI mengaji pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Doa yang Didengar Langit. Oke, mungkin teman-teman bisa menebak ini gambar apa tiga-tiganya ini. Yang pertama ada orang nih, terus menyangga batu. Yang kedua ada apa itu? Tasbih dan tangan yang diangkat ke atas. Lalu ketiga ada orang yang sedang sujud. Nah, maksud dari gambar ini yang pertama, yang ini. Ini adalah tiga gambar ini adalah sebuah trilogi kehidupan umat muslim yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada ikhtiar, lalu yang kedua ini ada doa, dan yang ketiga ada tawakal. Nah, untuk pagi hari ini kita akan fokus ke doa ya teman-teman. Karena doa itu adalah senjata utama umat muslim yang tidak bisa dielakkan. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman sejauh ini ada yang belum tahu tentang sifat dari doa. Ini ada ayat Al-Quran, Al-Baqarah, ayat 186 yang berisi sifat dari doa. Mungkin bisa saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, nah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku ini sangat dekat dengannya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, ini yang perlu di-highlight teman-teman. Sifat dari doa itu apabila seorang muslim memohon kepada Allah, maka Allah akan menjamin mengabulkannya. Tapi pernah nggak sih teman-teman tuh bertanya-tanya, wah aku ki berdoa udah nggak kurang-kurang mas. Kalau kata Ustadz di pengajian masjid desa saya tuh wis jengkang-jengking, le sujud, maksudnya udah sujud berkali-kali tapi kok ralek dikabul-kabul ke mas. Mungkin teman-teman itu pernah tanya gitu kan teman-teman. Nah, di sini aku punya peragaan teman-teman. Ambil ya. Nah, ini adalah sebuah apa teman-teman? Bisa dibantu ya? Simsalabim jadi apa? Enggak. Nah, ini adalah sebuah gelas dan ini tutup. Di sini aku perumpamaan ini sebagai umat muslim kita, manusia. Nah, ketika kita memohon, dan ini doa. Ketika kita memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya kan naik nih, naik ke langit. Nah, sama Allah pasti dikabulin, terus turun, masuk. Nah, yang jadi masalah nih, ketika kita memohonkan doa, lalu dikabulkan oleh Allah, bisa masuk enggak teman-teman? Kalau ada tutupnya, enggak bisa kan? Nah, tutup ini adalah perumpamaan dari dosa, karena dosa itu bisa menghalangi terkabulnya doa kita, tuh teman-teman. Kita akan masuk ke hadis yang menggambarkan suatu perumpamaan itu. Saya bacakan hadisnya di sini, hadis Muslim nomor 1015
Tsumma dzakaror rajula yutillus safaro. Nah, di sini yang berarti kemudian beliau menyebutkan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Dia dalam keadaan kusut dan berdebu. Nah, safar ini termasuk salah satu keadaan di mana doa itu mustajab ya teman-teman. Ada hadis dari Abu Daud nomor 1536. Tiga doa yang mustajab yang tidak dilakukan lagi yaitu doa orang tua pertama. Yang kedua doa orang yang berpergian atau safar tadi. Dan yang ketiga doa orang yang dizalimi. Itu doa yang mustajab. Lalu orang yang dalam keadaan safar itu mengangkat kedua tangannya ke langit teman-teman. Sambil dia berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Dia menggunakan Asmaul Husna. Nah, di sini yang kedua, doa yang diawali dengan Asmaul Husna pasti dia akan lebih cepat terkabulnya. Nah, tapi Nabi Muhammad berkata, seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang yang biasa. Karena dia dalam keadaan safar, lalu mengangkat tangannya ke atas, Ya Rob, menggunakan Asmaul Husna, itu harusnya 6 kali lebih cepat dikabulkan dari orang yang biasa. Tapi Nabi Muhammad bilang, mustahil doanya bisa dikabulkan. Kenapa? Loh kok bisa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi asupan gizi dari yang haram. Nah, bagaimana Allah bisa mengabulkan doa orang tersebut? Itu teman-teman dari hadis ini. Tadi menggambarkan juga haram itu bisa menjadi doa dan menutupi kita dari terkabulnya doa. Ketika tidak ada dosa, maka akan langsung cemplung gitu. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya akan berbagi tentang tata cara berdoa. Tadi udah ada sih di hadis sebelumnya. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ke langit dan disatukan begini. Ini lebih cepat dikabulkan daripada orang yang tidak mengangkat kedua tangannya. Lalu yang kedua, membuka doa dengan Asmaul Husna. Dan yang ketiga, memperbanyak istighfar. Karena tadi ketika ada banyak dosa, maka kemungkinan untuk terkabulnya itu bisa terhalangi, teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk ke hadis Abu Daud nomor 1488 yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu maha pemalu, lagi maha mulia. Dia malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan hamba. Nah, ini hadis yang menggambarkan tentang keutamaan mengangkat kedua tangan disatukan ketika kita berdoa. Tuh. Yang kedua, ada Quran surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kamu seru, maka itu baik. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu ada 99 teman-teman. Eh, baik sih, baik banget kalau dihafalin semua. Tetapi akankah lebih baiknya jika kita menghafalkan sesuai kebutuhan kita? Misal kita punya hajat, ya yang disebut, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Wahab, Ya Wadud. Nah, itu lebih utama daripada kita menghafalkan 99 tapi tidak kita amalkan. Nah, di sini dari Quran surat Al-Isra 110 menyebutkan bahwa keutamaan menggunakan Asmaul Husna ketika kita memanjatkan doa itu utama. Selanjutnya, nah, nih teman-teman, mumpung masih hangat dan relate sama doa, saya ingin berbagi teman-teman tentang anak yang soleh. Nah, ini penting, penting banget ya teman-teman buat teman-teman di sini kan masih ada yang masih jomblo, ada yang sudah nikah, dan ini penting banget buat bekal calon ibu dan ayah. Nah, ternyata teman-teman, pendidikan anak itu tidak dimulai setelah anak itu dilahirkan teman-teman. Melainkan pendidikan anak itu dimulai sejak sedini mungkin dari dalam kandungan. Nah, mungkin teman-teman udah tahu belum sih arti dari soleh itu terus sendiri. Nah, karena kita sebagai orang tua pasti inginnya cuman anak itu soleh.
Tapi apakah kita tahu arti soleh itu? Jadi soleh itu ada empat, empat bagian teman-teman. Yang pertama itu toyib. Toyib itu bermakna fisiknya sehat dan baik fisiknya. Lalu yang kedua, ketika fisik itu sudah sehat dan baik, maka akan berubah makna menjadi khair. Khair itu yang berarti sifat atau kepribadiannya baik. Kalau fisiknya sudah sehat, terus sifatnya kepribadian baik, lalu bertambah lagi bagian menjadi ma'ruf. Ma'ruf itu sikap perbuatannya baik, teman-teman. Nah, ketika tiga itu sudah baik semua, lalu berubah makna menjadi ihsan. Ihsan itu segala perbuatan baiknya, amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, teman-teman. Kalau kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, maka udah mencakup empat tadi, fisik yang sehat, sifat kepribadian yang baik, sikap perbuatannya baik, lalu dia hanya berbuat kebaikan hanya untuk Allah semata. Gitu, teman-teman. Nah, pendidikan anak itu dimulai sedini mungkin teman-teman. Dari mulai pertama, oh ternyata alhamdulillah hamil. Nah itu kita sudah mulai. Yang pertama itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua teman-teman? Ya tadi berdoa. Kita memohonkan kepada Allah agar semua kehidupannya di dunia ini dalam keadaan baik. Jadi ketika sudah mengetahui bahwa istri hamil, maka suami istri wajib mendoakan kebaikan untuk janinnya. Nah, ketika janin sudah berusia 4 bulan teman-teman, maka akan ditiupkan rohnya dan Allah menetapkan 4 ketentuan untuk janin tersebut. Yang pertama ada ajal, yang kedua ada rezeki, yang ketiga ada amal perbuatan, yang keempat ada bahagia atau sengsara hidupnya. Nah, kita sebagai orang tua itu berdoa agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam keadaan baik. Gitu, teman-teman. Nah, yang ajal dan rezeki itu termasuk qadar, teman-teman. Qadar itu apa? Ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan makhluk dan tidak ada ikhtiar di dalamnya. Jadi misal ajal nih, Allah sudah menetapkan ajal untuk seseorang umur 20 tahun. Ya udah 20 tahun itu nggak bisa dinego lagi. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah itu qadar. Tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya dan tidak ada ikhtiar di dalamnya. Itu qadar, ada ajal dan rezeki. Dan yang kedua ada takdir. Takdir itu adalah ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasarkan ikhtiar makhluk. Yang pertama ada amal perbuatan, yang kedua ada bahagia atau sengsara. Nah, sepengalaman saya ketika istri saya itu hamil, maka yang saya lakukan adalah setiap hari berdoa setelah sholat. Doanya gimana teman-teman? Ya sesuai tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama menggunakan Asmaul Husna. Jadi ketika terkait ajal dan amal perbuatan saya berdoa, ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rohim, ya Karim, ya Fatah, ya Rozak, ya Wahab, ya Wadud, berapapun ajal yang akan Engkau tentukan untuk jabang bayi yang sedang dikandung istri saya, ya Allah, mohon ya Allah, jadikanlah setiap detik kehidupannya sebagai ibadah amal soleh yang mendapatkan pahala di sampingmu. Itu untuk ajal dan amal perbuatan. Lalu untuk rezeki, ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rohim, ya Karim, ya Fatah, ya Rozak, ya Wahab, ya Wadud, anugerahkanlah rezeki terbaik untuk jabang bayi yang sedang dikandung oleh istri hamba ya Allah. Teguhkanlah hatinya untuk selalu mencari rezeki yang halal dan jauhkanlah dari segala hal yang haram. Lalu untuk yang terakhir bahagia atau sengsara kehidupannya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rohim, ya Karim, ya Fatah, ya Rozak, ya Wahab, ya Wadud. Jadikanlah kehidupan jabang bayi yang sedang dikandung oleh istri hamba penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan ya Allah. Jauhkanlah dari kesengsaraan, duka, dan nestapa ya Allah. Gitu teman-teman. Jadi kewajiban orang tua itu adalah mendoakan janin. Itu utama sekali. Disunahkan ya teman-teman. Nah, itu ketika sebelum usia 4 bulan. Dan ketika sudah usia setelah 4 bulan, kita tambah dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa teman-teman? Kita juga berbuat baik. Misal kita sodakoh, kita mengaji. Pernah dulu saya pas di NDC itu tanya sama Mas Aping sebelum menikah. Mas Aping, amalan yang buat misal istri ini lagi mbobot ki apa Mas Aping? Itu Mas Aping bilang, Anu Far, maca surat
Yusuf karo Maryam setiap hari. Liyane apa Mas Aping? Wis kuwi wae wis abot engko jajal dhewe. Nah, terus saya ketika istri saya itu positif hamil, saya mengamalkan itu dan ternyata benar. Berat. Saya sehari hanya surat Yusuf, lalu hari berikutnya Maryam, begitu berulang-ulang selanjutnya. Nah, itu berdekatan dengan puasa, dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu intensitas darusnya padat, maka setelah Ramadan itu kok aku ngaji Yusuf sama Maryam itu enteng ya. Jadi setiap hari saya baca tuh dua-duanya Maryam sama Yusuf. Alhamdulillah bisa teman-teman sampai sekarang, sampai istri saya lahiran. Nah itu sampai ditanyai teman-teman badminton, Mas badminton ora? Enggak, cuti sih, aku lagi tirakat anakku. Saya jawabnya gitu karena ya emang pendidikan untuk anak itu harus dimulai sedini mungkin. Ketika kita mengetahui itu positif hamil, maka ya harus segera mungkin didoakan untuk kebaikannya. Gitu teman-teman. Nah, sebagai penutup teman-teman, di sini saya mencuplik sebuah ayat di Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi artinya, wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang ingin saya highlight, teman-teman. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, mungkin sekian teman-teman kultur dari saya, BSI Mengaji pada pagi hari ini. Semoga teman-teman mendapat insight yang baru, dapat dipersiapkan mulai dari sekarang untuk besok memiliki keturunan dan bisa diamalkan juga tadi teman-teman untuk berdoa yang benar, mengangkat kedua tangan ke atas, satukan, lalu menggunakan Asmaul Husna dan memperbanyak istighfar. Jikalau kita itu punya khilaf atau dosa, semoga dengan istighfar tadi dosa tersebut hilang dan doa kita lebih mustajab. Gitu teman-teman. Mungkin segitu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.